Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera. Kita jumpa lagi dalam renungan sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi ini kita akan mengawali renungan dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di pagi ini kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum beraktivitas, perkenankan kami mempergumulkan firman-Mu, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu atas kami, anak-anak-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kehendak-Mu boleh terwujud di dalam kehidupan keseharian kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, selagi kami masih mengikuti kemauan kami sendiri. Tolong kami Tuhan, ubah perilaku keinginan kami menjadi keinginan-Mu yang terjadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah badai kehidupan. Dengan bacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat ketiga sampai keempat yang akan dibacakan oleh Adik Birta, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Silakan Dek Birta untuk membacakannya. Bacaan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4 yang demikian. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Birta, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, walau Elia itu seorang nabi yang sangat hebat dan luar biasa, tapi Elia tetaplah seorang manusia biasa yang punya kelemahan dan keterbatasan seperti diri kita juga. Di luar semua kisah luar biasa yang dialami oleh Elia, pada suatu saat Elia pun pernah merasakan tekanan berat dalam jiwanya. Ia pernah dilanda ketakutan ketika mendapat ancaman dari Isabel. Pada saat itu, tampaknya Elia mengalami kelelahan, baik jasmani maupun rohani. Putus asa, sehingga ia mencapai puncak frustasinya dengan berdoa bukan untuk meminta dikuatkan, tapi malah untuk diambil saja nyawanya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya.
Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mungkin kita juga pernah mengalami saat-saat seperti ini. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita dan kita mau melalui masalah itu sendiri. Bagi orang usia lanjut, sepuh, sepi, dan sepah, atau bisa disebut dengan 3S. Dan ini tidak bisa dihindari. Sepuh itu karena faktor umur. Terkadang juga bisa merasakan sepi ketika anak-anak keluar dari rumah karena bekerja atau menikah. Dan timbullah sepah, merasa dirinya sudah terbuang, tidak ada harganya. Jikalau 3S ini tidak kita lawan dengan 3S yang lain, maka hidup kita tidak akan bahagia. Apakah 3S yang lain itu? S yang pertama yaitu sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, badan kita sehat, dan pikiran juga harus sehat. Kalau pikiran kacau, imun tubuh kita akan turun. Akibatnya bisa jatuh sakit. Terkadang penyakit diawali dengan pikiran yang tidak tenang. Untuk itulah kita sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Maka ketenangan akan kita dapatkan. Sehat itu bukan hanya makan makanan yang bergizi, tapi isilah pikiran kita yang positif. Dan S yang kedua, yaitu semangat. Orang yang tidak memiliki semangat, dia akan seperti boneka kapuk yang terkulai, letih, lemas, dan lesu. Semangat itu harus melihat ke depan, bukan ke bawah, dan selalu berharap apa yang Tuhan mau lakukan untuk hari-hari mendatang. Jangan terus melihat ke bawah dengan air mata yang tercurah setiap kali. Sedangkan S yang ketiga yaitu sukacita. Ingat, di dunia ini ada obat yang murah meriah, yaitu hati yang gembira. Jangan seperti Elia, melupakan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Hanya karena masalah yang kita hadapi sekarang seakan-akan lebih berat dari masalah sebelumnya. Dalam hal ini, secara tidak langsung kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun dalam situasi seperti ini, Tuhan masih mau bersedia menolong dan memelihara kita seperti yang dilakukannya kepada Nabi Elia. Walaupun kita sering tidak setia, namun Ia setia memelihara kita. Mari kita renungkan bahwa seberat apapun masalah yang kita alami, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari semua itu. Jangan bertindak seperti Nabi Elia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ini obat yang sangat mujarab dari badai kehidupan. Badai kehidupan itu momok bagi kita. Mari ubah menjadi kesempatan untuk berbagi dengan Tuhan. Ibarat anak kecil yang mendekap di pangkuan ibunya. Sebab sejatinya Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa harus ke padang gurun, sembunyi, dan mau bunuh diri? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Berikan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini yang lebih baik, hidup yang sehat, semangat, serta penuh sukacita, agar hidup kami lebih bermakna dan berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, renungan yang bisa kami sampaikan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.